Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatih lima ukhliqa wal khantimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan Neng Iim di kajian ekonomi syariah. Kali ini temanya adalah dana darurat untuk masa mendatang. Apa sih dana darurat? Dana darurat itu simpanan yang dialokasikan untuk keadaan darurat yang tidak bisa kita prediksi. Berarti sama dong Bu dengan tabungan, beda. Kalau tabungan itu kita menabung untuk tujuan tertentu. Misalnya beli sepeda baru, mobil baru, rumahnya mau direnovasi, itu pakai dana tabungan. Kalau darurat itu nggak boleh. Pancene dana darurat itu tidak punya tujuan. Jadi apa? Dana darurat itu berarti penyangga dana tabungan. Ketika hal-hal genting yang tidak kita inginkan itu terjadi. Contoh, tiba-tiba harus membayar biaya rumah sakit yang begitu gede karena terjadi kecelakaan atau ada bencana alam, rumahnya hanyut. Lah, siapa sih ngerti? Kita kan nggak tahu kalau ternyata kita mendapatkan nasib-nasib tragis seperti itu butuh begitu banyak dana. Jadi walaupun kemudian dana darurat itu mungkin tidak bisa mengatasi 100%, setidaknya tidak kacau banget. Tidak harus mengalihkan jual rumah, jual mobil, jual tanah, atau malah terjerat pinjol. Itu tujuannya dana darurat. Jadi setiap keluarga mestinya harus mengalokasikan dana darurat. Apalagi pasca pandemi kemarin, itu seluruh dunia terdampak secara ekonomi. Bagaimana kemudian bapak misalnya ya, suami pencari utama nafkah tiba-tiba di PHK, atau mungkin pencari nafkah utama sedo meninggal dunia. Lah, kita nggak tahu semuanya begitu. Oleh karena itu kemudian pertanyaannya adalah, jadi dana darurat itu di luar anggaran ya. Jadi tadi kan kita ketika dalam keluarga manajemen keuangan itu perlu ada disusun anggaran. Kalau ini di luar. Jadi kalau membuat anggaran ya memang dana darurat tanpa tujuan. Nah, gitu. Lah, berapa sih Bu dana darurat itu? Dana darurat itu ya berarti tergantung situasi kondisinya. Tergantung berapa pengeluaran keluarga setiap harinya, setiap bulannya dan lain sebagainya. Dan setiap keluarga, setiap orang tentu dana daruratnya berbeda. Jadi banyak misalnya konsultan ekonomi keluarga ada yang disuruh setidaknya dana darurat untuk 3 bulan ke depan. Artinya berarti 3 kali gaji ke depan itu harus ada alokasi untuk dana darurat. Jadi misalnya gajiku misalnya 5 juta. Berarti kira-kira di rekening itu setidaknya ada 15 juta dana darurat. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara membangun dana darurat. Nah, ini penting banget. Ngomong dana darurat, pertama adalah sisihkan jumlah yang nyaman dari penghasilan kita, dari gaji kita. Caranya adalah hitung biaya kehidupan kita, biaya periode kita. Jadi misalnya dablek amat. Pokoknya nono duit ya tak belanjakan ora. Jangan begitu dong. Kita pengen hidup yang nyaman, yang santai atau enggak. Jadi hitung biaya kehidupan keluarga saya itu 1 tahun berapa. Catat tahun pertama saya nikah begini. Nanti punya anak tahun pertama bagaimana. Nah, itu nanti untuk mengalokasikan kira-kira butuh dana daruratnya berapa. Ternyata di tahun kedua anakku harus masuk rumah sakit, harus opnam, sementara yang ditanggung oleh askes tidak semuanya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi itu. Nah, kalau kemudian tadi sudah menyisihkan
yang nyaman, dana yang nyaman untuk keadaan yang darurat, masukkan ke rekening khusus. Bu, orang duwe rekening khusus, mak, jenengan iku yen nabung lewat endi? Di bawah bantal kah? Nah, kalau tabungan di bawah bantal yang warnanya putih, dana darurat yang warnanya kuning apa abang. Tapi bar kuwi jebule urung bantale dicuci atau bantale dikrukoti tikus dibuak bar kon ya. Zaman modern iku nyimpan kok jadi bawa bantal, yuk ya. Nanti dikrikiti tikus malah hilang kabeh. Ya. Kemudian tadi setelah dana terkumpul tadi dana darurat ben ora mandek Bapak Ibu ya, diinvestasikan. Nah, investasinya ya padha wae yang paling aman dengan ditabung. Kalau ditabung itu mandek duite kuwi, berarti ya setidaknya deposito yang non penalti. Non penalti artinya apa, Bu? Kan tadi kan dana darurat harus liquid. Deposito itu kan ada waktunya. Lah, ini pilih yang non penalti. Artinya diambil belum pada waktunya, belum jatuh tempo, tanpa kena denda. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimalkan tabungan pensiun ya. Maksimalkan tabungan pensiun artinya apa? Lah, ini kan pensiun itu jangan diartikan yang punya pensiun, dana pensiun itu hanya pegawai-pegawai tetap loh ya. Loh, Mas yo saya misalnya bukan pegawai juga saya harus dana pensiun. Itu artinya apa? Ketika kita sudah tidak bisa bekerja, ada dana yang bisa, ada investasi yang bisa keuntungannya itu bergulir terus masuk ke bisa kita manfaatkan itu ya. Jadi itu maksudnya dana pensiun. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Jangan sekali-kali nggak apa-apa dana darurat sekali-kali tak pakai lo piye. Itu namanya nggak disiplin. Mubazir no, jenengan tiwas merencanakan dana darurat ternyata kemudian dipakai untuk anggaran yang bukan mendesak. Kalaupun sangat terpaksa gimana? Kembalikan lagi. Anggap aja itu dana daruratmu itu utang. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi dana darurat itu dana yang disiapkan untuk keadaan mendesak, genting, supaya apa? Ketika peristiwa itu terjadi dan naudzubillah kita tidak ingin hal-hal yang mendesak darurat itu terjadi, tetapi kan kita nggak tahu nasib dan takdir. Kita masih punya cadangan untuk membackup, menutup itu. Dan nanti selanjutnya adalah bagaimana caranya menghitung dana darurat. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, kalau tadi kita membahas apa itu dana darurat dan cara membangun dana darurat, sekarang kita akan membahas cara menghitung dana darurat. Pada dasarnya nggak ada patokan khusus, tetapi setidaknya. Jadi kalau misalnya lajang ya, cowok maupun cewek belum punya keluarga, dana daruratnya gimana? Setidaknya sisihkan 4 sampai 12 bulan ke depan. Artinya apa? Misalnya gini, misalnya panjenengan gajinya 5 juta, dipakai untuk kebutuhan teteh bengek dan lain sebagainya 2 juta, berarti sisa 3 juta. Lah, yang 3 juta itu ya disisihkan selama 4 sampai 12 bulan. Berarti 3 kali 4 12 juta. Kemudian 3 kali 12 juta 36 juta. Itu artinya setidaknya di rekening panjenengan dana darurat minimalnya ada 12 juta. Nah, kalau yang sudah berkeluarga gimana? Kalau sudah berkeluarga itu setidaknya dana daruratnya hitungan itu 6 sampai 12 bulan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya contoh yang sama tadi ya, biar gampang ya. Penghasilannya 5 juta, kemudian dipakai 2 juta, sama aja biar orang mumet ya. Berarti dana daruratnya setidaknya 3 kali 6, 18 juta. Berarti di rekening panjenengan Bapak Ibu ya, yang sudah menikah harus ada dana darurat untuk 6 bulan ke depan. Berarti minimal rekening dana darurat panjenengan 18 juta. Tapi Bu, ono Bu, ya Allah, jenengan hari gawe contoh. Kalau buat contoh kalau gede banget penghasilannya, penghasilanku nggak sampai segitu. Ya sudah, setidaknya 10% ambil dari gaji pokok panjenengan. Jadi ambil 10% untuk dana darurat itu, jangan dari sisa.
gajinya 2 juta sebulan, kemudian entek kabeh ora ono dan ora niat kok jenenganku ya 10%. Selanjutnya nanti ketika 10% itu 10% sudah terpenuhi, tambah 20%, 30% setiap bulannya ditambah terus jumlahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak kebulet ketika butuh dana darurat tersebut. Tapi yang jelas cara menghitung dana darurat itu adalah hitung kebutuhan bulanannya seperti apa panjenengan. Jadi 1 bulan berapa tuh setelah kebutuhan bulanan selesai, kemudian jadi tadi ya hitung kebutuhannya berapa tuh, kebutuhannya berapa, akhirnya akan ketemu berapa dana yang dibutuhkan. Lah, kalau sudah ditentukan berapa dana yang dibutuhkan, rancang berapa kebutuhan untuk 4 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dan jenengan harus memenuhi itu, target itu harus terpenuhi. Piye carane? Ya. Karena apa? Semuanya itu tadi butuhnya adalah disiplin, ketat anggaran, panjenengan ora usah royal-royal, gitu loh ya. Jadi kalau mau beli apa-apa pikirkan, kalau memang nggak butuh jangan dibeli. Kalau memang butuh pun tapi ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu untuk dana darurat, untuk nabung, untuk investasi, itu dulu. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi dana darurat itu beda sekali dengan tabungan ya. Sekarang adalah 5 manfaat dana darurat. 5 manfaat apa saja? Yang pertama adalah tidak khawatir saat sakit. Ya, jadi kalau khawatir, waduh, aku sakit kudu diopnam, duitnya nggak punya. Ya, kekhawatirannya sendiri itu langsung orang tambah sembuh, tambah sakit. Ya, makanya artinya kudu tenang. Wong banyak kok penyakit-penyakit itu sakjane ora fisik tapi khawatir anak wayahe apa bayaran sekolah jebule nggak ada. Lah, orang duit ndang sakit. Wis talan jenengan teng mriki opnam, ora usah ditilik sing tenang piye, ora ono kanggo bayar. Meskipun sudah ngagem asuransi, sudah dengan BPJS, tapi nggih ada barang obat atau penanganan tertentu yang tidak tercover oleh asuransi. Nah, oleh karena itu tetap harus ada dana darurat supaya tenang ya ketika panjenengan sakit. Kemudian yang kedua, manfaat dana darurat yang kedua adalah memperbaiki aset yang rusak. Bapak, Ibu, ki musime udan ki. Musime udan iku kalau yang punya pohon mangga hati-hati ya. Hati-hati ya. Saya nggak punya pohon mangga tapi nggak tahu ono genteng moro-moro bolong atau ada angin ribut kemudian atap kita tersingkap. Lah, kayak gitu itu kan butuh dana untuk itu. Apalagi kemudian ada mobil, ada motor, handphone, laptop, itu sering banget rentan. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat bisa mengacaukan keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlalu pusing. Jadi yang ketiga manfaatnya dana darurat tidak terlalu pusing ketika kita kehilangan pekerjaan. Ya, nggak ada jaminan bahwa kita itu akan tetap di pekerjaan itu. Jadi misalnya panjenengan kerja di pabrik, kerja di perusahaan apa begitu ya. Walaupun performa panjenengan bagus, kinerja panjenengan bagus, tetapi ketika keadaan perekonomian apalagi habis pandemi ini kacau semua, banyak sekali PHK massal. Panjenengan itu loh ya akan kacau kalau nggak punya dana darurat. Wih, stres, nggak punya pekerjaan, dituntut macam-macam sama anak dan istri panjenengan. Lah, setidaknya dengan dana darurat panjenengan iso mikir karena masih bisa hidup selama bisa memenuhi kebutuhan panjenengan 4 sampai 6 bulan ke depan sambil mikir. Kalau saya di PHK saya mau ganti jadi kayak umumnya orang tuh ganti di PHK pindah jadi supir ojol.
ojol bener ya, ojek online bener, pindah ke sana. Setidaknya panjenengan orang stres bisa mikir. Kemudian manfaat yang keempat yaitu terhindar dari hutang. Hutang itu kalau untuk kebutuhan produktif, Bapak, Ibu, panjenengan memulai usaha nggak apa-apa. Tapi banyak yang hutang untuk kebutuhan konsumtif. Nah, kalau panjenengan nggak punya dana darurat, akhirnya kan hutang untuk makan karena panjenengan tadi mungkin tiba-tiba nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dana darurat tidak harus hutang karena bisa mempergunakan uang itu. Kemudian manfaat yang kelima dana darurat adalah menangkap peluang. Jadi dana darurat itu tidak hanya untuk menangani keadaan-keadaan genting, tetapi bisa untuk menangkap peluang. Contohnya misalnya teman panjenengan ngajak investasi, kekurangan dana, butuh suntikan dana. Lah, karena panjenengan tadi dana daruratnya mandek ya, ditabung atau diinvestasikan ke apa, panjenengan bisa nyuntikkan dana, ikut investasi tanpa harus utang, tanpa harus menjual aset panjenengan. Kemudian juga bisa mengamankan investasi jangka panjang panjenengan. Misalnya panjenengan punya saham ya, atau punya deposito. Lah, karena panjenengan punya cadangan darurat, tiba-tiba kok ada butuh dana. Lah, kalau panjenengan nggak punya dana darurat, kan akhirnya investasi panjenengan yang tadi dijual murah, jenengan nggak jadi untung dong, malah rugi. Itu tadi manfaat dari dana darurat. Selanjutnya adalah tips menyiapkan dana darurat, nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, kalau tadi kita membahas tentang manfaat dana darurat, berikut ini adalah tips ya, tips menyiapkan dana darurat. Yang pertama adalah kelola dan catat pengeluaran dan penghasilan panjenengan setiap bulannya. Saya ulangi ya, catat dan kelola penghasilan dan pengeluaran setiap bulannya. Dari mencatat itu panjenengan bisa tahu berapa sih kebutuhan saya setiap bulannya. Tapi nuwun sewu, buwuh bunda kiwaya buan ke. Buwuh sumbangan apa harusnya sudah dimasukkan ke pos anggaran dan bukan masuk ke dana darurat. Kemudian yang kedua, buatlah target dana darurat. Jadi target dana darurat panjenengan itu dibuat. Tadi kan sudah nggih. Jadi misalnya yang masih lajang 4 sampai 12 bulan, kalau yang berkeluarga 6 sampai 12 bulan. Monggo, karena setiap orang butuhnya berbeda, kebutuhan dan kepentingannya berbeda, penghasilannya berbeda. Jangan pakai patok bangkrong. Jangan pakai alot-alot ya. Tapi setidaknya misalnya panjenengan yang berkeluarga 6 sampai 18 bulan. Kalau kebutuhan tadi dicatat kebutuhannya setiap bulan panjenengan 3 juta, berarti setidaknya panjenengan punya dana darurat 18 juta di rekening panjenengan. Betul? Oh jadi nggak punya target, nggak punya dana darurat barkon, nanti yang kedesek ya akhirnya utang atau bunuh diri. Karena apa? Kebutuhannya akeh banget, sakitnya stroke nggak ngapa-ngapain, ora iso mbayari. Akhirnya etanasi minta suntik mati, was barbar. Kemudian tips yang ketiga yaitu hindari utang yang konsumtif. Nggih. Utang yang konsumtif, hindari ya. Dan kemudian sisihkan dananya untuk dana darurat. Dan ini masih nyambung yaitu hindari. Jadi tadi kan hindari utang yang tidak konsumtif. Ini kemudian lanjutannya adalah hindari pengeluaran yang tidak penting. Pokoknya bunda harus kuat kekeh dengan prioritas anggaran, prioritas kebutuhan. Kalau nggak penting, mas, ora usah, langsung blok ngono. Kemudian dana darurat juga harus dianggap sebagai instrumen investasi ya. Jadi tipsnya itu supaya dana darurat kita aman, maka belilah masukkan ke instrumen investasi berisiko rendah. Supaya apa? Supaya ada mudah likuid, kemudian dana darurat kita itu tadi
tumbuh karena diinvestasikan. Berikutnya adalah cara menyiapkan dana darurat. Walaupun tadi sudah, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah siapkan dana 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi ya, ini tadi 6 ya. Sekarang 3 bisa apa-apa. Setidaknya Bunda ya. Jadi misalnya pengeluaran bulanan saya itu 3 juta. Maka setidaknya disiapkan ya. Disiapkan itu kan boleh di rekening kadang itu ya kita nggak punya ATM, kita nggak punya mobile banking ya. Ini yang cash setidaknya itu yang liquid itu 3 bulan. Jadi ya 9 juta itu yang apa ya? Yang gampang banget liquid lah ya. Jadikan dana darurat sebagai utang. Jadi 3 kali 3 9 juta itu berarti 9 juta itu bisa dipastikan kalau dibutuhkan itu bisa langsung cair gitu loh. Kemudian yang kedua ya, cara menyiapkan dana darurat adalah jadikan dana darurat itu sebagai utang. Karena sebagai utang maka kita wajib untuk memenuhi itu. Harus kekeh, kalau terpaksa harus dipakai, harus dikembalikan lagi dana darurat itu ke yang tadi tempatnya ya. Jadi dana darurat sekali lagi ya, rekeningnya juga harus berbeda. Kemudian yang ketiga, mencari side job, kerja sampingan. Ini khusus bagi orang yang setiap bulannya tidak cukup untuk menyisihkan dana darurat, harus mencari kerja sampingan. Karena apa? Ya itu tadi denun sewu ya, panjenengan punya keterampilan, ibu-ibu muslimat kemarin habis dapat pelatihan sulam pita ya, itu kembangkan dong, jangan berhenti hanya untuk pamer selfie, enggak, tapi kembangkan, kemudian ditambah ininya apa, skill panjenengan terus Bu, tapi yang wis gawe ora ono sing toko, titipkan ke koperasi Anissa kooperasinya muslimat, atau titipkan kemana, siap Bu mempromosikan, bila perlu larisilah ya. Kemudian yang terakhir adalah fish in never out. Gayaman Bu, apa fish in never out artinya apa? Kita sudah punya cadangan darurat tapi jangan puas, artinya terus, walaupun tadi cadangan darurat kita itu sudah lengkap ya, sudah cukup 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, tetapi selanjutnya walaupun itu sudah terpenuhi tetap ditambah terus 10% dari penghasilan panjenengan. Demikian tadi ibu-ibu, bapak, ibu pemirsa TV 9 ya, semoga kita aman di hari tua kita, nyaman, bebas secara kebutuhan finansial kita, dan semoga kita juga bisa menghandle, bisa mengcover, bisa menutup semua biaya-biaya darurat yang kita perlukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.